Tadi yang Boleh. pertama tapi pertanyaan lu dampak ke industri, Lius, gue catat nih No. soalnya. Yang tadi terus sekarang kekerasan seksual. No, I don't think, gue nggak bahas angka dampak industri. Ntar gue bahas satu-satu ya, kalau David apa ya, kita pelan-pelan ngobrol. Ya. Jadi kita bahas dari kekerasan seksual yang tadi didinai sama Ko David kan. Yes. Kayaknya ini nggak bisa ke sana. Dan kalau menurut gue justru ada kalau yang ke-trigger ke arah sana. Dan gue nggak bilang itu semua. Sekali lagi, gue benci sama yang namanya stereotyping, Ko David. Jujur. Makanya gue bilang, gue nggak mau justru komunitas nih, gara-gara nanti misalnya, bagi mereka yang udah ngecap opini jelek, atau misalnya kayak ngerusak komunitas e-sports, atau yang nganggap nanti gara-gara OP, orang jadi susah masuk komunitas e-sports, justru wake up, man. Gitu loh. Maksudnya, e-sports tuh nggak cuma OP. Gitu loh. Untuk saat ini, OP lagi jadi bad cop nih. Lagi jadi kambing hitam. Di mana OP yang diserang. Ya kan? Untuk saat ini. Tapi, makanya gue mau ngebahas bareng sama Ko David. Di mana yang joget-jogetannya di OP itu bisa memicu ke arah sexual harassment, dimana nantinya para ladies tuh yang dibilang kayak ya kan lu joget-joget, seksi jual badan doang gini. Karena orang berpikirannya mungkin ada yang melihat nge-trigger dari OP. Itu yang gue tangkap ya. Jadi ini subjektif sifatnya. Itu yang dari gue pribadi lihat. Yes. The second thing is tadi dari Ko David membahas tentang angka, dimana yang gue juga agree. Memang kalau dari masalah angka ya nggak usah ngomong lah, Ko David di sini ibaratnya sisi gelap e-sports mah kalau kita mau ngomong klien kek, mau dia penyelenggara kek, mau dia brand kek, cuman mentingin angka, they don't give a shit about the content. Kalau memang mereka bakal mikir itu bakal datangin uang, kalau dia disagree on that. Gue disagree. Tergantung what type of brand yang lu talking about. Kalau brand yang tier A itu nggak mau bro, kontennya jelek, nggak mau. Nah, gini, dengar dulu, ya kan? Masalahnya selaras gak sama brand mereka, ya kan? Itu yang gue belum kelar ngomong. Makanya tadi gue bilang kalau seandainya kita bilang gue nggak nyampe stereotyping brand ya, tapi ini untuk specifically brand yang memang mau carinya impression dan memang menurut mereka oke, I think brand gue bisa dipromosikan dengan joget-joget, that's it. Mereka bakal cari untuk e-sports ataupun yang memang mereka tim-tim yang memiliki influencers ataupun talent yang memang spesialis joget. And especially, OP kebetulan yang memang saat ini angkanya tertinggi dong, Ko David. You can be proud of it, right? Thank you. Yes, I am very proud. You're not only me, ini semua teamwork. Kita di belakang layar ini banyak sekali tim yang bekerja, guys. Makanya, itu gue bilang, gue applause sama OP. Maksudnya, cara mereka untuk bikin, maksudnya dari segi, bikin perusahaannya sustain, itu bagus. Karena dari sana, dari entertainment itu sendiri, dari yang mereka keluarin joget-joget, mereka udah bisa maksudnya dapat untung banyak loh. Bahkan mereka kata kasarnya tuh udah bisa putar uangnya nggak perlu capek-capek lagi, ya kan? Kalau di mana perusahaan, kalau kita bilang tim e-sports tuh banyak udah minta tangannya nengadah ke atas untuk minta duit dari investor ya. OP mungkin udah nggak sampai segitunya lagi sekarang. Mereka bisa putar sendiri. Ya dong. Makanya tadi gue bilang dari awal gue agree. But pertanyaan gue balik lagi nih. Kalau seandainya kita bilang itu kan in business way ya, Ko David. Tapi pertanyaan gue adalah apa? Community. Community di sini yang jadi isu. Benar dong, karena kalau seandainya brand yang jadi isu, otomatis brand bakal speak up. Right? Tapi di sini yang speak up nih, adalah para komunitas. Mulai dari para penontonnya, mulai dari mungkin yang komunitas-komunitas yang memang mereka bentuk komunitas-komunitas kecil ya, sampai para influencers. Dan kemarin, correct me if I'm wrong, ada Ibnu Riza juga ngobrol yang katanya mau ngobrol bareng. Tapi kan itu nanti bakal ngobrol besok ya kalau nggak salah ya, Ko David ya? Belum dikonfirm oleh beliau. Tapi kalau itu kan biar dari sisi dia. Yang kita speak up di sini kan maksudnya adalah dari masalah community. Yang dari sini ada impact dari menurut Ko David pribadi tentang komunitas. Impact positifnya itu apa? Selain itu financial boleh nggak gue masukin ke dalam impact ke community? What kind of financial? Apakah mereka mendapatkan untung dari kopinya itu, Ko David? Iya, dia mendapatkan untung menurut gue. At least dengan konsep gue ini menjelaskan bahwa dunia e-sports itu ternyata karirnya banyak loh. Bisa kemana-mana loh. Bisa gue jadi content creators loh. Itu menurut gue. Gini loh, kita kan ujung-ujungnya e-sports ini kita jualan apa sih? Salah satunya selain konten. Kalau konten kita jualan konten ke brand lah. Yang kita jualan ke fanbase itu apa? Kita jualan hope. Kita jualan harapan sebenarnya. Kayak fanbase kita ini kan ngelihat, anjir gue pengen deh jadi professional player. Gue pengen deh jadi caster kayak Oji. Gue pengen deh jadi analis kayak Kolius. Gue pengen deh jadi caster kayak Vela.
gue pengen dia jadi team owner gitu. Nah kita harus tunjukin dong bahwa industri ini nih menjanjikan gitu. Nah perkara apa ya, kayak sekarang apa tadi ada yang ngomong agama terus gak kerasa, susah bro. Gimana matriksnya, gimana kita ngukurnya? Kayak gara-gara ngelihat konten joget OP dia jadi misalnya sexual harassment ke orang, waduh itu terlalu jauh sih menurut gue ya. Gue lurusin kali ya sama Ko David dan Kolius ya. Mungkin ini correct me if I'm wrong ya. Kalau gue salah juga dikoreksi. Maksudnya kayak mungkin apa dampaknya menurut pertanyaan Yes. dari Kolius. Nah, mungkin kalau Ko David kita anggap yang dia cerita ini gue rangkum kayak kasarnya gue ajak orang-orang susah yang hidupnya susah dan tidak bisa berkonten untuk punya hidup yang lebih baik gitu. Dia Yes. suka main game, dia tapi nggak punya cara untuk mengapresiasikan, dia cuma bisa cuma nonton TikTok mungkin atau gue nggak tahu. Tapi gue ajak karena dia punya niat dan gue kembangin, dan yang jadi baiknya adalah ketika dia bisa membiayain hidupnya, dia punya followers, dia jadi influencer, dan nanti lo bakal bertemu influencer-influencer lain. Nah itu gue nggak tahu apakah maksud lo seperti itu atau gimana. Satunya itu betul. Gini, oke gue sekarang cerita real story ya. Gue nggak mau ngawang-ngawang orang bilang ini, orang bilang apa. Gue berdasarkan apa yang gue udah alamin dan sudah terjadi. Oke. Tagline TikTok adalah anyone can be a star. Siapapun bisa jadi bintang. Ya. Jadi dengan lu modal handphone doang, nggak hanya TikTok lah. Sekarang di dunia ini dengan apapun lu dengan handphone doang lu bisa jadi bintang gitu. Tapi in realnya konten kreator TikTok itu yang punya followers 500.000, punya 1 juta followers, itu tuh belum making money, bro. Belum making money, they're not making money. Kenapa? Soalnya mereka belum terbuka dengan cara how do I monetize my account gitu. Gimana caranya gue bisa menghasilkan dari karya yang gue udah hasilkan, investasi waktu dan usaha yang gue udah berikan ke account TikTok gue ini. Nah, gue ini kasih platform, gue ini kasih wadah. Ayo sini, gue bantuin supaya lu bisa kehidupannya lebih baik. Gue gila bro, gue kemarin sempat ngobrol sama Oji. Gue sadar bahwa bisnis itu, apalagi di dunia e-sports yang kita berhubungan dengan stakeholders yang banyak ya. Jadi talentnya banyak, playersnya banyak. Itu tuh nggak cuma angka loh, nggak cuma angka. Boleh next time gue ajak talent kita yang udah gabung sama kita. Maksudnya yang kita tawarkan itu lu tadinya susah, dapat duit juga, account udah gede dapat duit cuma berapa, sekarang dia setiap bulan bisa ngirimin orang tuanya, itu very rewarding for me. Itu untuk gue tuh sangat rewarding. Dengan mereka bisa appreciate bahwa apa ya, dengan adanya gue itu sangat membantu hidup mereka. Itu nggak ada nilai. Mau orang hujat gue sampai kayak gimana, gue berpegang kepada itu bahwa OP dari tim kecil bro, nggak ada, aduh apa sih, siapa sih yang tahu OP? Nggak ada yang tahu. Sekarang gue setiap bulan itu ratusan orang yang bisa terima pendapatan dari karya kita bersama, nggak hanya OP. Talentnya pun bekerja keras, gitu. Nah itu mungkin kalian nggak lihat itu di belakang layar ya. There's a story behind everything gitu. Semuanya tuh punya cerita masing-masing, semuanya tuh punya struggle-nya masing-masing. Nah, gue nih mau kasih harapan buat komunitas-komunitas yang lain. Banyak kok yang DM kita, aku mau dong begini, aku mau dong bisa begini, boleh nggak join? Ya gue yakin nggak cuma gue sih, banyak tim-tim lain pun yang kayak gitu ya. But apa ya? Ya itulah mungkin positifnya ya. Gue nggak bisa take care of 270 juta orang bro. It's impossible. Mau gimana? Gue hanya bisa menjalankan porsi gue saat ini. Nah gue ajak nih tim-tim lain nih, ayo bareng-bareng dengan caranya masing-masing ya. Semua tim itu punya angle-nya masing-masing. Ayo dong, but don't stop me for apa? Jangan halangin gue melakukan apa yang gue lakukan. Soalnya yang gue lihat untuk lu ngasih tahu, oh ini offside nih kayaknya, oke, I'll take. Gue akan menerima itu. Dan kita improving terus kok, we're improving terus. Gitu. Gini, Ko David. Yes. Menjawab yang tadi ya. Sebentar gini. Untuk yang pertama adalah masalah yang tadi mungkin menurut Ko David kan akan memberikan impact financial ke community. Ya, yang di mana kalau dari jawabannya Ko David, in my humble opinion, it's not for the community. Itu cuman untuk segelintir orang.
Bener dong. OP kan bukan sebuah perusahaan CSR Oke. dong, bukan sebuah perusahaan amal di mana ya Oke. udah lu mau nyari duit, lu bisa lu belajar, lu Bukan audisi untuk joget semua and then orang. banyak orang agree Oke. dong. Oke. Karena di sini gue mewakilkan suara dari komunitas semuanya nih, gitu Ya, loh. Maksudnya oke. kita coba ngobrol santai dan siapa tahu dari gue pribadi pun bisa ngebantu ya kan untuk dari OP-nya sendiri. Sure. Jadi maksudnya better for the future. Entah itu untuk OP sendiri dan juga community. Ya Ya. dong, karena kan kalau udah kayak gini nanti yang kena brand image OP. Ya kan? Dimana kalau yang banyak orang berpikiran seperti ini, ujung-ujungnya, banyak banget brand yang ujung-ujungnya mungkin berpikir, aduh ini si OP lagi brand image-nya lagi negatif. And then a lot of contract yang ditakutkan amit-amit jauh-jauh bakal cancel. And then for the future, bagaimana dengan OP? Bagaimana dengan staff OP yang selama ini dihidupkan sama OP, yang nanti kalau sampai OP goyah, ujung-ujungnya mereka jadi tidak punya pekerjaan. Ya dong, ini impact negatif. Dan teman-teman dari komunitas mulai lihat itu. Nah, makanya sini sambil Kodes ngobrol nih. Oke. And then, Oke, gini, gimana? jadi kalau dari financial, I don't think so. Ya, Kontribusi maksudnya, untuk semua orang. Oke, ini gue ada note, nanti gue jawab. Terus ada lagi Yep. pertanyaannya? ya, itu yang dari sana gitu loh. And Yes. gini, gue mau ngurusin red line sih. Sebenarnya gue bukannya mau ngeblaming dari sisi COP dari masalah sexual harassment. Yang sekali lagi gue bahas di sini, in my humble opinion, ini bisa memicu and then OP can be the part of it. OP Sorry. bisa menjadi seseorang yang bisa, maksudnya salah satu yang memicu sexual harassment dengan konten-konten yang seperti itu. Gak bisa itu Kira-kira- bro. Sorry bro. Bentar. Sorry, ini udah 3 kali lu mention ini, Julius. OP memicu sexual harassment. How do you justify that sekarang? Gimana lu bisa justify bahwa gua itu memicu sexual harassment? Gini, simple sebenarnya. Banyak banget gini ya, gue bilang kayak ladies di luar sana dan juga kontennya kemarin sempat panas juga, bukan konten sih, maksudnya isu yang sempat panas di luar sana kemarin. It's all about the girls. It's all about the women. Yang memang di luar sana setiap kali kayak mereka, gimana caranya gue menyebut sport? Mungkin ada Vela Jeff di sini yang nanti mungkin bisa menjelaskan tentang sexual harassment yang pernah dia sendiri alami. Mungkin Val kalau boleh diceritain boleh ya Val ya. Orang itu nonton OP. Wait. I Sorry. cannot take that statement. I cannot Gini. take that statement. Sorry. Oke. Sekali lagi. Gimana? How do you Oke, justify ini- orang yang dilecehkan gara-gara nonton konten OP? Gimana lu bisa justify itu? Gua nggak bilang maksudnya maksudnya hanya dari konten OP. Kayak lagi. Ya terus susah dong Gua nggak bro. bilang. Ya kan yang joget kan gak cuma gue. Gimana? Terus lu Nah, oke konten TikTok gini. kan banyak yang joget. Terus lu bisa Gini. I cannot take the statement. Lu bisa kasih gue bukti apa? Ya, sorry Ji, ini gue nggak mau jawab. Iya. Maksudnya ini Iya. you have to stop this. Ini menurut gue nonsense. Ya. Kalau nggak mau jawab nggak apa-apa, oke. Mungkin nanti nggak apa-apa, dijelasin- nggak apa-apa. mungkin Kolis Ya. nanti bakal lebih jelasin lagi. Atau mungkin Chief Ella ini kebetulan kan di sini ada hadir. Mungkin Chief Ella mau ada chance untuk ngomong. Halo, selamat malam. Ko David, halo semuanya. Halo. Halo. Ko David, salam kenal. Aku Vela. Permisi, aku tuh sebenarnya apa ya? Aku kagum lah. Misalnya, ini aku cerita sedikit ya. Istilahnya aku sebagai perempuan di sports juga kali ini ngelihat Topi sebenarnya kita berterima kasih banget seperti yang Ko David bilang juga. Ini banyak banget orang yang istilahnya mendapatkan tempat untuk menjadi salah satu part di sports juga. Aku Yes. jujur terima kasih banget buat itu juga. Dan aku juga beberapa kali suka ngeliat konten OP kok gitu loh. Dan banyak banget menurut aku konten-konten yang bagus gitu loh. Konten-konten lucu-lucu yang menurut aku, wah, this is a new part of e-sport that we can share to the other person. Kayak, oh konten kayak gini menarik ya. Sebut nama hero apa. Aku sering banget lihat kayak gitu. Dan itu sering FYP di TikTok aku. Dan menurut aku konten-konten kayak gitu benar-benar bagus banget untuk jadi entertainment-nya kita di e-sport. Tapi aku ada sedikit tapi, by the way jangan don't be offended by my sentence or word. Ini cuma satu pandangan aku aja supaya e-sports kita semakin lebih baik juga. Aku melihat memang di sini aku jujur aku nggak tahu sebenarnya di behind that content ada purpose apa, ada tujuan apa. Tapi emang mungkin beberapa hal yang dilakukan sama talent-talentnya OP emang agak sedikit memicu. Kita jujur aja kok, kita di bidang bidang e-sport untuk ladies itu kita masih sangat-sangat terkena banyak sekali diskriminasi.
dan kita masih banyak banget memperjuangkan supaya bisa setara satu dengan yang lainnya. Oke. Tapi kita, jujur aku sendiri pribadi ngelihatnya kayak ngerasa entah itu jogetan atau entah itu bagaimana. Mungkin kalau sesekali ya itu it's not a bad thing karena dance is apa ya part It's an dari art. hobi That's atau apa still art that's an art. ya masih art masih bagus cuman Ini dance kalau itu. repetitif kalau misalnya yang ditunjukkan hal itu lagi atau mungkin memang menjadi salah satu trademark yang dijual itu menimbulkan banyak hal karena jujur ya aku ngerasa dance di TikToknya itu memang makin kesini makin aneh-aneh dan itu makin kebawa ke arah vulgar gitu loh. Itu yang mungkin buat kita pada oke it's art tapi ada beberapa part dari dance-nya yang menurut aku nggak sepatutnya gitu loh kok David. Nah mungkin itu ya yang menimbulkan banyak banget image di luar sana yang jadinya negatif karena kita konsumen kita di dunia e-sports masih banget ya anak-anak kecil, anak-anak remaja, anak-anak yang prosesnya agak sedikit lama yang justru harus kita guide, harus kita gimana caranya biar mereka tuh ngerti, oh this kind of thing is not good gitu loh. Kalian tuh nggak seharusnya kayak gini, kalian tuh lihat e-sport harusnya, oh ini hal yang bagus loh, ini salah satu prestasi kita loh, apa atau mungkin hal-hal lain seperti fun-fun yang lainnya, yang konten-konten lain yang menurut aku dari OP bagus banget, entah yang main fun-funan atau tebak-tebakan atau apa. Nah, mungkin itu yang menjadi satu ledakan saat ini gitu loh, karena repetitif dari hal-hal yang pembawaannya agak sedikit mengarah ke arah vulgar. Mungkin ini yang jadi dari tadi diskusi antara Kolius dan juga Ko David nggak bisa nemuin titik tengah karena sebenarnya menurut aku pandangannya sih karena beberapa nggak semua konten OP kayak gitu tapi ada beberapa repetitif yang ngebuat ke arah sana bukan karena OP-nya yang sengaja menuju ke arah sana tapi karena memang alur dari TikTok-nya yang menurut aku orang-orang di luar sana justru harus they need to stop. They're the one who need to stop. And kita seharusnya yang ada di sana, kita juga justru nge-guide, oh this one is not good, yang harus kita bawa, yang harus kita filter tuh yang mana sih, yang bisa kita bawa ke dunia e-sport. Mungkin ini yang menjadi masalahnya sekarang, gitu Ko David. Oke, thank you Vela. Sorry Ko David, gini, aku mau nambahin sedikit boleh ya, Ko David, gini. Ini kan sebenarnya dari tadi. Man, I'm gonna be pissed if you say that again. Gini. Sekali lagi, once again, ini kan subjektif ya. Baik dari tadi Vela, ya kan. Ini keluhan dari hatinya Vela, ya kan. Yang Vela juga melihat seperti itu dan kebetulan aku juga melihat hal yang sama. Ya kan, aku ya juga melihat hal yang sama. Dimana kalau seandainya dari aku dan Vela, ini menurut aku dan Vela. Yang nggak tahu mungkin ada komunitas yang berpikir yang sama atau enggak. Tapi aku harap aku nggak maksudnya nge-guiding mereka untuk berpikir seperti itu. Aku harap enggak, karena ini hal yang benar-benar negatif lagi. Makanya dari aku bilang, kalau seandainya jawaban yang tadi itu bisa memicu yang dimana David juga nggak mau jawab, udahlah ya, kita nggak usah. And then kalau sampai banyak yang orang berpikiran seperti itu, so dari OP sendiri berarti karena memang Ko David, the CEO OP yang memang mengizinkan untuk konten seperti itu terus untuk tayang nantinya, otomatis Ko David sudah siap dong dengan menjadi kambing hitam dari para community bahwa OP ini dalam tanda kutip ya mungkin ya kan dianggap seperti kayak mereka nih ya udah mereka cuma sebagai konten yang joget-joget di mana entertainment bener dong dan mungkin bagi mereka oh ya udah gara-gara gue nonton OP lihat cewek seksi gue ngelihat cewek lain and then gue bakal ngecek-ngecekin seksi bukan cuma gara-gara OP sekali lagi tapi mungkin OP be the part of it atau OP bagian dari sana berarti Ko David juga udah ready dong gini maksudnya kembali lagi ini kan Ko David nggak agree sama maksudnya dengan subjektifnya kita sampai sexual harassment menurut gue that's too far that's too far makanya di sini maksudnya gue bilang oh ya udah maksudnya Ko David juga punya pendapat sendiri so ini cuma perbedaan pendapat doang yang dimana sebenarnya kita bukan mencari solusi maksudnya cuma Ko David mengutarakan pendapat Ko David dan dari aku juga mengutarakan pendapatku dan sekali lagi it's okay maksudnya kita find solution maksud gue gini gue jawab gue udah ngerti maksud lu sorry jangan dipotong dulu sorry
One thing. Gini, buat teman-teman komunitas sana, sorry, mungkin waktu Kolius gak banyak karena abis ini gue masih ada kegiatan, kebetulan anak gue hari ini ulang tahun, jadi harus balik lagi untuk temenin anak gue. But last words dari gue, gini teman-teman, simpelnya gini ya teman-teman di luar sana ya. Maksudnya, opini in business way atau hukum dia gak melanggar loh teman-teman. Ya kan, bahkan dia berkreatif dan bahkan bisa menghasilkan untung buat perusahaan dia. Tapi kalau dari teman-teman mikirnya mungkin dari community, perwakilan, ya logikanya dari community yang dimana OPI bisa menyebarkan impact yang negatif buat teman-teman. Simple teman-teman, kalau memang menurut OPI kayak gitu, unfollow OPI, jangan lihat OPI, that's it. Simple kok. Ya. Simple. Jawabannya gitu aja. Kalau memang kalian mau jadi haters OPI, so be it. Namanya tim ya kan, namanya influencers, pasti punya haters, pasti punya followers, pasti ada punya fans ya. Jadi itu udah jadi resikonya OPI kalau memang OPI ingin bertindak seperti itu. Kurang lebih gitu dong kok David. Ya kan, kalau memang kalian nggak suka, kenapa kalian harus follow? Simple, dan Ko David pun nggak pusing, karena maksudnya dari followersnya juga, ya itu cara Ko David mengentertain, dan one day ya followers bakal datang sendiri untuk OPI. Tapi kalau dari gua pribadi, untuk maksudnya untuk dari komunitas, ya I'm not agree dari sisi yang itu doang kok. Ya, oke. Yang gua takutnya memicu, ya mungkin one day kalau memang Ko David bahkan bisa nemuin solusi yang it's be better for the community, I think it will be good untuk jalankan nantinya. Mungkin itu aja sih ya, Ko David dan juga teman-teman. Thank you, Kolius. Gua mute aja. Ya, sorry ya, Ko David, no offense ya. Ini kita ngobrol sehat, santai kok. Yuk. Thank you. Bye-bye. Oke, aku jawab Vela dulu atau gimana nih? Koet ini kah? Iya, halo Koet. Civela dulu boleh. Ini, halo Koet. Salam kenal Koet. Koet, salam kenal. Halo, suara gua ada? Ada kecil tapi kok Oke. boleh. Kecil ya? Dikit. Udah nih, udah. Enggak apa-apa, lanjut dulu. Iya. Lanjut dulu. Oke, silakan. Thank you. Oke, sekarang Vela tadi ada bilang konten cewek di OP vulgar, makin kesini makin vulgar. Itu gue deny, soalnya bisa dilihat dari yang tadi gue sempat ngobrol sama Oji bahwa di bulan November kita nggak ada konten yang seperti itu. Apakah ternyata munculnya konten lama di FYP? Bisa jadi. Itu possible kok. Soalnya kan yang muncul di FYP page kalian, jadi browser kalian itu bukan konten-konten yang dari awalnya seperti itu ya. Maksudnya bukan it's not a timeline, bukan timeline. Jadi bisa dari konten sebelumnya. Oke. Terus kalau David, sorry, mungkin agak salah mispersepsi ya. Maksud aku bukan OP bikin kontennya vulgar, tapi memang dance-nya yang belakangan di TikTok. Maksudnya dance yang ada di TikTok, bukan yang OP di TikTok. Di TikTok itu semakin vulgar. Atau Trennya berarti ya, trennya ya. Trennya kan semakin vulgar, ya kan? Ini trennya, bukan. Trennya kan semakin vulgar. Nah, tapi yang diambil sama TikTok merupakan dance juga yang trennya agak menjurus ke sana juga, gitu. David. Biar nggak miss dulu nih ya. Oke, thank you. Thank you kok. Kalau misalnya tren di TikTok menurut Vela semakin vulgar semakin kesini, ya itu aku nggak bisa menjawab. Dan soalnya aku tidak merepresentasikan TikTok dan apalagi seluruh content creator di TikTok ya. Jadi kalau misalnya trennya ke situ, dan cuman gini, TikTok itu ujung-ujungnya kan mengikuti engagement. Semakin tinggi engagementnya, ya itu akan semakin naik. Nah, kalau trennya di TikTok seperti itu, ya it is what it is. Maksudnya ya itu seperti ya memang seperti itu. Cuman ya OP nggak kayak gitu. Jadi mungkin secara spesifik aku nggak bisa menjawab kenapa dari sisi itunya ya. Cuman hanya logic di belakangnya lah. Oke. Terus sekarang ladies didiskriminasi di industri e-sports. Bisa lebih spesifik nggak, Vela? Maksudnya diskriminasi apa sih? Soalnya aku bukan player ladies, jadi aku nggak ngalamin nih. Apa sih sebenarnya yang terjadi di diskriminasi ladies players di industri e-sports Indonesia? Oke, jadi mungkin gini ya, Ko David ya, biar lebih alurnya biar lebih ngerti lagi. Maksudnya kan kalau kita ngomongin ladies itu benar-benar dipandang sebelah mata lah, cuman pemanis belaka, nggak benar-benar punya power, nggak benar-benar punya pemain, bukan pro player, bukan yang jago, bukan yang seperti Ama. Jadi kita tuh ladies di Indonesia lagi banyak memperjuangkan, oh kita cewek cantik, iya, gitu ya, kita bisa main.
Tapi kita Jago. bukan cuman pemanis biasa, kita bahkan punya skill yang jauh lebih jago dibandingkan orang rata-rata. Nah ini kan yang lagi di build up sama para ladies. Bahkan kita kalau ngomongin Koet mungkin juga tahu ya, ini kita ladies-ladies lagi pada berjuang gimana caranya supaya kita. Iya, Koet kan anaknya jago-jago semua tuh ya, apalagi Mobile Legends, PUBG-nya sadis-sadis semua deh. Nah itu yang lagi di build up gitu loh. Maksudnya kita ladies-ladies lagi pengen, kita pengen naruh sesuatu, orang lihat cewek tuh bukan yang kayak lu cuman pemanis doang ya, lu cuman gini doang ya, lu cuman apa doang ya. Kita kan apalagi kalau misalnya kita ngomongin masalah cantik atau enggak, itu melencengnya bisa banyak kok David. Itu pelencengannya banyak banget, entah itu sexual harassment, entah itu body shaming, entah itu apa. Karena semata-mata awal mulanya adalah ngelihat cewek ini pemanis kalau di e-sport. Ini konteks satu ya, maksud aku. Itu yang emang berasa di dalam e-sportnya gitu lah. Itu yang lagi dikembangin sama anak-anak di luar sana yang pengen memperjuangkan kita ladies, mau kita kayak gimana pun, kita tetap masih part of e-sport. Kita masih jadi salah satu poin penting juga di e-sport. Bukan cuma gara-gara tampang, bukan gara-gara mungkin jago ngedance atau mungkin gara-gara apa gitu. Tapi memang kita ya udah, kita punya prestasi, kita punya power, kita punya apa. Tapi nggak hal-hal balik lagi hal yang sama ini membawa sama Opi, sorry to say kok, tapi mungkin dance ini yang ngebuat cantiknya doang gitu ya, maksudnya kita nggak terlalu meningkatkan prestasi secara kompetitif ceweknya, maksudnya gitu? Enggak. Kenapa kita nggak gimana ya? Bukan gitu. Kalau kayak gitu kan semua orang juga melakukan yang sama, maksud aku pasti Koko bakal bilang kayak gitu. Cuman maksudnya kan di sini Opi memang aku tahu banyak banget angels dari Opi, dan aku paham memang dimaksimalkan untuk konten-konten yang dibuat sama Opi. Tapi aku cuman pengen, sebenarnya intinya gini sih kok, aku cuman pengen saran. Kalau bisa cewek-ceweknya jangan disuruh joget-joget doang gitu kok. Maksud aku image-nya ini ke cewek-cewek nantinya adalah ladies di e-sports harus cantik, ladies di e-sports harus sekurus ini, ladies di e-sport harus kayak gini, bukan ladies di e-sport harus jago. Itu sih kok maksud aku. Oke, aku mau jawab. Oke, aku mau jawab. Satu adalah ladies di OP itu nggak semuanya yang cantik-cantik, seksi-seksi loh talentsnya. Nggak loh. Ada juga yang hijapan, ada. Kita juga ambil kok konten kreator yang hijab. Ada yang pendek, ada yang gendut, ada yang ya semua lah. Segala macam bentuk itu ada di OP. Kenapa kita kayak gitu? Ya, again, kita bukan ambil dia karena mereka cantik doang kok. Kita ambil mereka karena kita melihat aku ini ngelihat anak ini nih berbakat nih, anak ini nih bisa maju nih. Nah, apakah dia salah kalau dia cantik? Nah, apakah dia salah kalau dia ternyata jago dance? Kalau misalnya kita hanya mau ngambilnya dengan yang jago main doang, ya terus mereka gimana? Apakah mereka nggak boleh berkarya? Apakah mereka nggak diberikan kesempatan untuk bisa ada di industri ini juga? Nah, terus kembali lagi untuk bentuk-bentuknya. Ini berarti image cewek itu harus seperti ini. Menurut aku itu balik ke pemikiran masing-masing sih. Boleh dicek di kontennya Opi, dan mereka yang cantik-cantik nggak cuma dance doang kok. Mereka juga ikut-ikutan tebak-tebakan, mereka ikut bikin sketsa. Actually, I'm proud of this. Gue sangat bangga dengan ini, ya. Anak kita datang baru sebulan di tempat kita, langsung dapat job main film. Karena dia engagementnya bagus, dia berbakat, dia pengen jadi pemain film malahan. Kita salurin, ayo, silakan. Kenapa enggak? Why not? Kalau orang itu bisa, kenapa enggak? Nah, sekarang aku mau kasih input. Ya, aku nggak punya tim ladies, mungkin Koet yang lebih bagus untuk jawab ini ya. Cuman gini, gimana caranya untuk memperjuangkan ladies-ladies di dunia e-sports supaya punya brand tersendiri? Ya, unfortunately kalian, you have to fight that battle. Semua orang itu harus menjalani proses, semua itu ada hal-hal yang mereka perlu perjuangkan. Kayak kita kan nggak bisa dong mengganti kultur ya. Mengganti kultur itu lama, Vela. Mengganti kultur itu nggak mudah.
Nah, Benar kok. apakah aku berkontribusi atas dengan kita punya konten kayak gini jadi semakin didiskriminasi, semakin cuman dianggap pemanis, semakin dibilang nggak jago? Menurut aku sih enggak ya. Menurut aku sih aku nggak nambah-nambahin. Memang kulturnya udah begitu mungkin. Ya aku I don't have a ladies team. Jadi I cannot be too specific on how to fix this. Mungkin Koet yang bisa jawab. How do you fix this problem? Aku juga ultimately I want to fix problems kok. Kita mau offer solusi untuk problem di industri ini. And I want to give everybody the same chance. Semua itu harus kita biarkan berkarya. Sorry agak backtrack. Cuman ya berarti kalau yang cantik-cantik emang mereka nggak boleh berkarya. Ya kan? Oke. Alangkah baiknya kalau if David. you can give them that opportunity gitu. Oke. I do agree with that one. Kita memang boleh memberikan opportunity. Tapi boleh aku garis bawahi ya di sini kok David. Kita kan e-sport. Yes. Iya, kita kan e-sport. Oke, ini mungkin kamu tadi belum masuk yang patut kita bahas ini ya. Berarti kalau e-sports meaning harus main game competitively. Not really, tapi kita bisa kalau memang pengen bawa entertainment-nya, tapi e-sport. Jadi it's talking about the games, or maybe doing the cosplayer about the game, or maybe you're doing something about the game, impersonate the character, atau mungkin menjadi apa. Aku senang banget. Kok tadi Ko David bilang kayak, oh anaknya ada yang langsung ditawarin main film. I'm happy with that. Yes. Itu entertainment tapi. This is e-sport. Oke. Kenapa nggak boleh, Vela, mencampuri entertainment dengan e-sports? Kenapa nggak boleh? Boleh. Right. Kalau buat aku boleh. Nah, terus tapi tadi kamu barusan this is e-sports you said. Iya. Tapi Ko David went too far to the entertainment side rather than going to the e-sports side. Oke, sekarang aku Ko David ngerti nggak ya poin aku maksudnya? I understand. Gini, oke. Nggak semua tim e-sports itu diciptakan sama, Vela. Oke. Betul. Kalau kayak Koet, timnya udah banyak, jago-jago, udah di MPL, tim PUBG-nya juara terus, itu dagangan Koet gitu loh. Itu Bigetron punya kekuatan ada di situ. Now if I'm a small team nih. Kalau kita mau ngadu sama Koet secara competitively, pure competitively, 100% konten kita kompetitif lawan Koet, nggak akan bisa bertahan. Tim kecil nih. Nah sekarang again, how do we extend the industry? Gimana supaya industri ini bisa sustainable? You need more teams. Industri ini membutuhkan tim-tim baru. Nah, gimana tim-tim baru bisa bertahan? Bahkan ya jangankan gede ya, bertahan aja udah untung nih sekarang nih. Soalnya ya, hadapannya tim-tim raksasa semua. Gitu. Betul. So untuk menggarisbawahi mungkin gini, Vela. Memang kita itu setiap tim ya nggak bisa disukai oleh semua fans, nggak bisa. Ya, ada yang lebih mungkin hebat di divisi ini, ada yang lebih hebat divisi ini gitu. Nah, kalau memang fansnya sukanya tim yang seperti itu, ya silakan gitu. Itu mungkin ya fansnya di situ. And we need fan base yang terbagi-bagi. Menurut aku itu juga akan sehat untuk industrinya. Kita punya I think 70 or 80 million people, 80 atau 90 juta fans gamers di Indonesia. Menurut aku semakin rata semakin baik, sehingga nggak terlalu terdominasi oleh satu tim. Setuju. Ya. Kalau Koko ngomong kayak gitu, aku setuju banget. Kita nggak boleh istilahnya satu fans cuma ngumpul buat satu tim aja. Dan aku juga setuju, tim kecil juga harus bertahan supaya ekosistem e-sportnya semakin luas belakangan ini kan. Cuman kan gimana ya narik garis tengahnya? Entertainment side. Sekarang gitu. I do agree ada entertainment di dalam e-sport. Aku setuju. Karena kalau kita ngomongin basely, sekarang semua tim pasti ada entertainment base. Yes. Kan? Benar kan? Gak salah kan? Tapi kan gak semuanya menerapkan entertainment 100% di dalam satu tim. Yes. Jadi mereka tetap menggait e-sportnya tetap di sana. Dan e-sportnya harus tetap lebih kental dibandingkan entertainment. Karena kalau kita bergabungnya, oke, kita ngomong, tapi kan kita butuh entertainment ya? Iya, kita memang butuh.
kita benar-benar butuh bahkan karena kita juga nggak bisa main game terus-terusan yang lama-lamanya kan bosan ya kok kalau nggak burn out ya kok ya jadinya kalau kita game terus jadi kita memang butuh hiburan dan juga yang lainnya. Tapi is it gonna be like something that showing things about more girly stuff atau yang ya itu bisa diterapkan ke tim masing-masing sih. Dia mau lebih girly kah, dia lebih macho kah, dia mau beli laki ya apa itu hak timnya mau branding timnya seperti apa. Oke, jadi aku coba lurusin ya. Biarin ya, maksudnya kayak maksudnya Civella mungkin gini, kayak kenapa tidak dikuatkan di e-sports-nya dibandingkan entertainment-nya? Karena bukan. Kamu salah. Oke, enggak apa-apa. Makanya aku kalau salah enggak apa-apa. kamu malah bikin miss tambah jauh Oke, kan? Oke. Gini. Satu kalimat. Coba boleh ditarik. Langsung kena. Apa? Yang pertanyaannya apa? Atau kritikannya apa? Satu kalimat. Atau kritikannya? Atau inputnya mungkin? Gini, mungkin aku cuma bisa ngomong bentar lagi soalnya aku bentar lagi harus cabut. Jadi gini, Ko David, kan kita kan ada tadi kan Ko David bilang kalau kita bikin konten, enggak. Tadi yang konteksnya adalah ya kita nggak bisa merubah culture yang ada karena girls di luar sana udah dinilai jelek di e-sport dari sebelumnya. Correct me if I'm wrong. Kata-kata kamu apa? That's what you said. I didn't say that. Aku hanya merepeat apa yang kamu bilang. Ini aku soalnya ada catat. Jadi ladies didiskriminasi di e-sports Indonesia. Aku hanya mengulangi apa yang kata-kata kamu. Aku nggak bisa bilang aku bukan cewek, aku nggak punya tim cewek.